Shalom, selamat pagi saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kita kembali akan ibadah online hari Minggu, ya. Waktu berjalan begitu cepat. Rencana tanggal 19 Juli ini kita akan coba ibadah offline pertama. Kita rencanakan sudah 2 minggu yang lalu, tapi kondisi semakin hari semakin tidak baik. Yang terpapar COVID-19 positif semakin tinggi. Angka positivity yang harusnya sekitar 3-5% sekarang 10%, dan ini sangat mengkhawatirkan. Kurvanya masih belum melandai. Jadi kita sudah survei jemaat, tidak ada yang berani datang beribadah, hampir tidak ada yang berani datang beribadah. Oleh karena itu, sekali lagi saya pada kesempatan ini mohon maaf kepada jemaat dan pelayan Tuhan. Kita belum bisa ibadah offline, tapi ibadah online tidak mengurangi esensi ibadah kita mencari Tuhan dan mendapatkan hadirat Tuhan. Saudara, tanggal 19 Juli jangan lupa hari Minggu jam 10 di YouTube channel GB Rock Fluid. Minggu ini kita akan dilayani oleh Pendeta Roni Daud Simeon bawa tema Empower. Tapi beliau mengajarkan dengan penuh antusias, dengan semangat yang luar biasa. Saudara akan mengerti bagaimana empower, memberdayakan, bukan memperdayakan, secara firman Tuhan digali secara mendalam dengan berbagai sisi yang luar biasa, sehingga kita mempersiapkan generasi ini menjadi generasi yang luar biasa, menjadi pemimpin masa depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Pada waktu saya merekam apa yang saya sampaikan ini, saya menjelang usia 69 tahun. Di dalam Amsal 22 ayat 6 yang merupakan pokok pembicaraan kita hari-hari ini, how to empower and to encourage keturunan dan anak-anak kita. Maka Rabbi Hasdai, seorang rabi dari Israel, dia mengatakan begini, anak sampai usia 5 tahun itu is your boss, ya kan? Hidup kita diatur kalau anak kecil. Tapi usia 5 sampai 10, balita sampai 10, maka dia sangat penurut. Dia akan jadi hambamu. Tapi usia 10 sampai 15, dia kembaranmu. Sebab dia cuma meniru apa yang kita lakukan. Kalau kita berdusta, dia akan berdusta. Kita munafik, dia juga munafik. Tapi usia 15 dan selanjutnya bisa jadi sahabat atau bisa jadi musuh. Tergantung bagaimana kamu mendidiknya sampai usia 15 itu. Saya bersyukur bahwa orang tua saya mendidik banyak hal, terutama ibu saya. Dia mengajarkan tidak ada perbedaan status sosial. Ya, kita kenapa pembantu asisten rumah tangga kita bisa berpuluh-puluh tahun di tempat kita? Sebab mereka dianggap keluarga. Mereka makan yang sama. Dan kalau sudah malam saya mau minta sesuatu, ibu saya berkata, tidak boleh. Di luar jam kerja katanya. Saya belajar banyak hal dari ibu saya. Dan dari papa saya belajar apa? Untuk menjadi berani. Untuk menjadi tough. Karena dia seorang pemburu. Dan saya masih ingat kenangan-kenangan manis saya bersama papa saya. Waktu itu ya usia sekitar 13-14 tahun. Saya bisa mengendarai sepeda motor. Cuma waktu itu memang belum punya SIM. SIM D waktu itu ya, kalau di bawah 50 cc. Dan kalau papa saya akan berburu di daerah Pacet, saya akan
naik motor itu saya didudukkan di depan dan saya boleh pegang kemudi itu selama jalannya lurus dan kosong. Tapi ketika ambil tikungan-tikungan yang berbahaya, papa saya akan mengambil dari belakang dan dia akan mengambil tikungan itu buat saya. Pengalaman itu begitu masuk dalam diri saya bahwa papa saya akan bertanggung jawab atas saya dan semua tikungan yang sulit, jalan-jalan sulit, he will take over, yaitu kemudi dan kendali itu. Karena itu, didiklah anakmu menurut jalan yang patut, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan perkataan disiplin sekali lagi tidak terlalu menyenangkan buat anak-anak. Kita tahu bagaimana saat kritis saya belajar. Saat-saat kritis adalah usia 10-12. Pra remaja. Itu orang Belanda mengatakan terlalu kecil untuk taplak meja, terlalu besar untuk serbet. Jadi anak tanggung. Itu masa-masa di mana kita betul-betul harus memperhatikan. Dan kita lihat bagaimana Kristus ada di bawah didikan daripada Yusuf dan Maria. Maria seorang yang sangat penurut pada Tuhan, juga Yusuf. Dan kedua-duanya takut akan Tuhan dan berbahagialah kalian kalau punya orang tua semacam itu. Dan pada para orang tua, didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya. Saya belajar banyak hal daripada kehidupan orang tua saya. Papa saya sangat murah hati. Saya masih belajar dari dia. Dan saya percaya apa yang dilakukan orang tua akan ditiru anak-anak. Karena itu, jadilah a very good example. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom jemaat yang ada di rumah. Selamat hari Minggu, happy Sunday untuk kita semua. Masih semangat? Amin. Dan sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang setia Tuhan. Engkau tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu berada di samping kami Tuhan. Mengikuti kami Tuhan dan memproteksi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan,
need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you more. I need you more. I need you more. I need you more than words can say. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I'll never wanna go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you more. I need you, Lord. I need you more. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you, Lord, than ever before. I need you, Lord. 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 Shalom warga kerajaan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya mengajak setiap kita berdoa. Kita minta pimpinan Roh Kudus memimpin kita semuanya. Dan kita bisa menangkap kebenaran Tuhan. Dan kita melakukannya dalam hidup kita. Bapa Sorgawi, dalam nama Yesus, nyatakan dirimu lewat firman-Mu. Karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit, bumi dan segala kemuliaannya dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal, perkataanmu, firmanmu tidak mungkin akan berlalu melainkan kekal sampai selama-lamanya. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Warga kerajaan, tema bulan kita pada bulan Juli ini adalah empower, memberdayakan. Luar biasa sekali, dan ayat yang mendasarinya adalah di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Kita akan membaca bersama-sama. Dikatakan firman Tuhan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Menarik sekali untuk memberdayakan. Maka perlu ada proses yang disebut untuk mendidik. Sebelum saya jelaskan lebih jauh, ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui lewat firman Tuhan ini. Yang pertama adalah pendidikan kepada generasi ataupun kepada anak-anak kita sepenuhnya adalah tanggung jawab daripada orang tua. Bukan tanggung jawab gereja, bukan tanggung jawab guru-guru sekolah minggu, bukan juga tanggung jawab kalau anak sekolah kita bersekolah Kristen. Kita tidak boleh meletakkan tanggung jawab pendidikan rohani
kepada mereka, tapi orang tua yang bertanggung jawab penuh. Yang kedua adalah bagaimana mendidik mereka dengan baik. Alkitab mengajarkan dalam firman Tuhan tadi, hanya lewat firman Tuhan itu berita yang terutama buat generasi, buat anak-anak kita. Karena firman Tuhan menjamin, firman itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Sebuah lagu berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Demikian Mazmur 119 menjelaskannya. Dan firman adalah bahan utama untuk diajarkan kepada generasi atau kepada anak-anak kita. Dan prinsip yang berikutnya, kalau firman ini diajarkan sedini mungkin, Alkitab menjamin bahwa pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Artinya apa? Pada masa tua akan mengalami yang disebut finishing well. Akan sampai pada finish dengan indah, dengan luar biasa. Ada seorang teolog terkenal, dia pakar leadership, bernama Robert J. Clinton, PhD. Dia adalah profesor dari Pasadena University, sekolah Alkitab, yaitu Fuller Seminary Theological di Pasadena, California. Dia membuat buku yang bagus sekali namanya The Making of a Leader. Dan dia membuat penelitian yang mendalam pada waktu membuat buku ini. Bagaimana para pemimpin di dalam Alkitab, berapa banyak mereka bisa menyelesaikan tugas mereka sampai pada finishing well, sampai akhir dengan baik. Ternyata ditemukan tidak sampai 30% pemimpin-pemimpin dalam Alkitab bisa menyelesaikan sampai akhir dengan baik. Anda bisa bayangkan. Sementara 70% lebih mereka tidak bisa menyelesaikan sampai garis finish. Tapi Alkitab menjamin kepada kita, kalau kita mendidik anak-anak kita di dalam jalan-jalan Tuhan, di atas dasar firman Tuhan, maka yang terjadi ini akan menjamin masa depan mereka akan sampai kepada finishing well. Dan mereka bisa mengakhiri hidup ini dengan indah di hadapan Tuhan. Dan kita lihat tema kita memberdayakan, bukan memperdayakan. Terlalu banyak orang membuat generasi ini disia-siakan, dimanfaatkan. Tetapi Alkitab menjelaskan kita betapa pentingnya adalah memberdayakan dan bukan memperdayakan. Kita akan lihat prinsip-prinsipnya selanjutnya. Dalam prinsip-prinsip pemberdayaan, ada 3 prinsip yang akan saya sharingkan kepada setiap Anda semuanya. Yang pertama adalah pemberdayaan yang efektif itu hanya lewat pendidikan dan pelatihan. Ya, bagaimana pemberdayaan bisa berlaku dengan lebih baik dan berkualitas? Kita lihat, jangan remehkan pendidikan. Jangan remehkan, saudaraku dikasih Tuhan, pelatihan. Sebab kata firman Tuhan dalam bahasa Inggrisnya, kata didiklah orang muda tadi, itu dalam bahasa Inggris dikatakan train up. Dipakai kata train, ya. Nah, kata train ini dalam menurut pengertian Yunani, kalau kita belajar tentang pendidikan, itu disebut pedagogik. Pedagogi itu artinya ilmu menuntun anak. Mari dalam waktu kita memberdayakan generasi atau anak-anak kita, maka kita tidak bisa shortcut. Ya, kita harus lewati proses panjang, harus ada kesabaran, ketekunan daripada kita orang tua untuk menyiapkan generasi supaya generasi yang berikut ini, generasi yang kita siapkan ini jauh lebih baik daripada generasi kita. Kata didiklah, train up ini mengandung pengertian latihlah. Apa yang ada di dalam pikiran kita kalau kita bicara soal latihlah? Maka menurut arti dari kata latih ini mengandung unsur sesuatu yang harus dilakukan secara berulang-ulang. Berulang-ulang karena dilakukan secara berulang-ulang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Nah, karena dia sudah menjadi kebiasaan karena sering diulang-ulang, maka akan jadi apa yang disebut dengan kebudayaan. Budaya. Jadi budaya itu apa? Sesuatu yang kita kerjakan tanpa kita berpikir lagi.
Karena sudah berulang-ulang menjadi kebiasaan. Gak perlu pakai berpikir. Contoh, Anda bangun tidur pagi hari dan Anda tidak lama kemudian pasti gak perlu pakai mikir. Anda pergi ke kamar mandi dan Anda sikat gigi. Di zaman new normal seperti sekarang, saya ada asisten rumah tangga di rumah. Ya, saya ajari dia bahwa setiap kali kamu keluar belanja sesuatu, sampai di rumah jangan lupa cuci tangan. Saya perhatikan setiap hari kalau dia keluar nggak pakai pikir sekarang. Begitu sampai di rumah dia taruh barang dan yang dia lakukan adalah cuci tangan. Kita semua juga begitu, bukan? Di new normal ini kita rajin cuci tangan. Kita harus pakai masker sampai akhirnya kita jadi terbiasa, nggak perlu pakai mikir lagi. Bahkan ada beberapa orang sampai lupa melepaskan maskernya ketika dia ada di dalam rumah sudah sendirian. Tapi kita sudah terbiasa, sudah jadi budaya. Sesuatu dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan. Nah, kita mengajarkan dalam proses pendidikan yang kita berikan kepada generasi, kepada anak-anak kita di sini, maka perlu ada proses yang disebut pelatihan. Di dalam Alkitab, dalam 1 Timotius 4 ayat ke-7 dikatakan bahwa latihlah dirimu beribadah. Nah, kata pelatihan ini penting sekali karena mengandung unsur harus diulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan dan menjadi budaya. Dikatakan apa yang harus dilatih? Ibadah. Wow, tapi saya ajak jemaat untuk jangan berpikir ibadah berarti pergi ke gereja hari Minggu. Kita telah mengalami sekian bulan, beberapa waktu lalu kita sulit sekali untuk bisa ke gereja. Sehingga kita hanya bisa pelayanan lewat online dan kita nggak bisa pergi ke sebuah gedung. Dan apa yang terjadi? Maka bukan itu maksud Alkitab. Karena kata ibadah di dalam Alkitab, kata Yunani khususnya, ada beberapa kata dipakai. Yang pertama ada latreo. Latreo itu ibadah. Ingat pada waktu seperti iblis mencobai Tuhan Yesus Kristus. Dan dia berkata ketika Yesus dibawa ke tempat yang tinggi dan menunjukkan kemuliaan dunia itu yang akan diserahkan kepada Yesus. Asal Yesus mau menyembah si iblis. Nah, kata sembahlah itu di situ latreo kata yang dipakai. Ibrani 12 ayat 28 sampai 29 juga berkata bahwa kalau kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah dengan cara yang berkenan dan hormat dan takut. Kata beribadah yang dipakai di situ adalah latreo, kata yang sama yang dipakai di situ. Jadi yang di sini dimasukkan adalah ibadah khusus, ya, yang tergantung oleh waktu. Tetapi proses pelatihan di sini tidak berbicara seperti itu. Kata berikutnya yang dipakai dalam kata ibadah, kata Yunani adalah treskeia. Treskeia itu bentuk peribadahan, penting dilakukan, tapi sifatnya amal. Ya, kepercayaan lain pun melakukannya, mereka berbuat amal. Itu terdapat dalam Yakobus pasal 1, next, ayat yang ke-27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Perhatikan baik-baik, ini ibadah tapi sifatnya amal. Tapi apa maksud Alkitab tentang didiklah, train up, latih di sini supaya menjadi apa? Dilakukan berulang-ulang, jadi kebiasaan, jadi budaya dalam dirinya. Apa itu? Ibadah. Ibadah yang bagaimana? Ibadah dalam bahasa Yunani dipakai di sini eusebia. Apa itu eusebia? Yaitu latihan badani yang sifatnya saudaraku dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 dikatakan, tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perhatikan, bukan ibadah dalam arti kata seperti kebiasaan dalam gedung gereja, dalam konsep pemahaman konvensional kita. Tapi eusebia di sini, ibadah di sini, kata Inggris yang dipakai adalah godliness. Godliness itu artinya apa? Keserupaan, seperti Tuhan. Jadi apa maksud latih dirimu beribadah? Yang harus ditekankan dalam pengajaran buat generasi, buat anak-anak kita adalah kita artinya melatih ibadah dalam bentuk apa? Keserupaan dengan Kristus.
Kita harus latih anak-anak kita. Kita harus latih generasi ini untuk melakukan hal-hal di mana melakukannya seperti Tuhan. Kita latih mereka bagaimana bertindak, berkata, dan berpikir, berperasaan, berkehendak. Semuanya kita arahkan kepada generasi, kepada anak-anak kita seperti kepada Kristus. Christ likeness, imago Dei, imago Christi. Bukankah ini sesuai dengan tujuan kenapa kita diciptakan oleh Tuhan di muka bumi? Ketika Tuhan berkata kepada Adam, ya pada waktu itu Bapa, Putra, Roh, dalam Kejadian 1:26 berkata, let us make man in our own image and our likeness. Mari kita membuat manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini bicara manusia diciptakan punya tujuan, yaitu keserupaan dengan Tuhan. Jadi apa yang harus kita ajarkan kepada generasi, kepada anak-anak kita? Keserupaan dengan Tuhan. Yang pertama, ajarkan bahwa tujuan hidup mereka bukan jadi kaya. Tujuan hidup mereka bukan jadi terkenal. Nggak salah dengan kekayaan, nggak salah dengan keterkenalan. Tapi tujuan hidup utama hidup mereka adalah dibawa supaya menjadi serupa seperti Kristus. Dilatih anak-anak kita pada waktu berbicara, dilatih pada waktu mereka bertindak, bagaimana waktu berpikir, berperasaan seperti Tuhan Yesus Kristus. Mari kita perhatikan baik-baik. Alkitab berkata, Yesus berkata Matius pasal 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Kita kata sempurna yang dipakai. Demikian pula dalam 2 Korintus 3 ayat 18, bagaimana Musa pada waktu itu memakai selubung, dan ketika selubung itu sudah sirna, dia tetap pakai selubung. Dalam itu peristiwa perjanjian lama. Tapi kemuliaan perjanjian baru jauh lebih dahsyat dari kemuliaan perjanjian lama. Sehingga kita tidak perlu lagi berselubung, karena kita dibawa pada kemuliaan yang lebih besar. Apa itu? Keserupaan dengan Kristus. Roma 8 ayat 29 juga mengatakan pentingnya keserupaan dengan Kristus. Itu yang mesti diulang-ulang diajarkan. Latihan keserupaan Kristus itu Alkitab menjamin berguna dalam segala hal. Haleluya. Ketika kita ajarkan generasi ini, kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk mereka mengenal firman sedini mungkin dan mulai mengikuti apa yang diajarkan oleh Kristus dalam hidup mereka. Apa yang terjadi? Dikatakan ini bukan cuma buat generasi, buat kita semua orang-orang dewasa. Ini berguna di dalam segala hal. Berguna untuk urusan jasmani, urusan rohani, urusan duniawi, urusan bisnis, urusan keluarga, urusan apapun. Keserupaan Kristus yang dilatih terus-menerus ini akan berdampak dan berguna dalam hidup setiap kita. Dan saya percaya ini menjamin keberhasilan, karena kita dididik, kita dilatih untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Perhatikan baik-baik. Jadi ini proses panjang yang harus dikerjakan. Dan tentunya tempat pendidikan dimulai dari rumah lebih dulu. Setelah rumah, baru kemudian kita lihat sekolah, gereja. Tapi yang saya mau tekankan adalah mulailah dari rumah kita masing-masing. Ini kesempatan di mana hari-hari ini kita mengalami stay at home, stay safe. Ya, work from home. Maka saya katakan kepada jemaat warga kerajaan, mari ini berikan waktu yang terbaik. Saya ajak para suami, bapak-bapak, fungsikan dirimu penuh sebagai imam, nabi dan raja, mewakili keluargamu di hadapan Tuhan, mewakili Tuhan untuk keluargamu, dan menegakkan disiplin dalam rumah tangga saudara. Sebab penanggung jawab utama untuk memperdayakan ini, empower ini, itu adalah seorang yang disebut bapak suami. Efesus 6 ayat 4 berkata, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kenapa anak-anak bisa sakit hati sama orang tua, khususnya bapaknya? Karena ada gap generasi, nggak nyambung. Ya, generasinya berbeda. Tetapi kalau sedini mungkin
Kita sudah ajarkan, kita kenalkan kebenaran, jalan-jalan Tuhan. Dan kita bertekun melatih mulai dari diri kita tentunya, anak-anak kita dan generasi, latih beribadah, latih keserupaan dengan Kristus. Diulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Dan ketika kebiasaan itu dikerjakan terus-terusan menjadi budaya, akibatnya lahirlah generasi, lahirlah anak-anak yang gak perlu berpikir panjang. Mereka ngerti mereka harus hidup kudus. Mereka mengerti mereka harus berkata benar, mereka harus berkata jujur, mereka harus hidup dalam integritas, mereka harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, tanpa perlu ada yang memonitor, tanpa perlu ada yang memaksa-maksa, akan muncul kesadaran. Kenapa? Ada pelatihan yang terus dilakukan berulang-ulang, menjadi kebiasaan, menjadi budaya, yaitu latihan keserupaan dengan Kristus. Mari kita akan tunjukkan berikutnya prinsip yang kedua dalam pemberdayaan. Pemberdayaannya efektif harus disertai dengan keteladanan. Beberapa waktu lalu bersama-sama dengan tim Father and Son Relationship, Pak Jarod Wijanarko, dan juga waktu itu kita mendengar paparan dari seorang rekan, Bapak Bambang Sumanjaya, seorang ahli di bidang behavior, perilaku. Dan beliau mengajarkan bahwa untuk bisa mendidik anak-anak dengan baik, pakai prinsip yang disebut KTP, bukan kartu tanda penduduk ya. K ini keturunan, T adalah teladan, P adalah pendidikan atau pengasuhan. Teladan ditempatkan, dan betapa penting anak-anak usia-usia 0 sampai 12 tahun membutuhkan keteladanan. Children see, children do. Anak-anak melihat, anak-anak akan melakukannya. Saya sering dalam ibadah, mungkin beberapa Anda pernah mengikuti ketika saya ajak semuanya angkat tangan seperti ini, lalu saya goyang-goyang ini, tirukan saya, mereka semua tirukan. Oke, sekarang secara cepat ikuti gerakan saya. Saya berkata begini, 1, 2, 3, pegang telinga, tapi saya pegang hidung secara cepat begini. Sebagian besar jemaat menirukan gerakan saya, padahal perintah saya pegang telinga, gerakan saya pegang hidung. Semua orang, hampir semua orang pegang hidungnya. Malah mereka yang duduk di paling depan paling banyak pegang hidung. Kenapa? Padahal perintah saya adalah pegang telinga. Karena apa? Orang cenderung melakukan sesuatu apa yang dilihat. Anak-anak kita, generasi di bawah kita sedang melihat apa yang kita lakukan. Para pemimpin sekarang, ya perhatikan, action speaks louder than words. Seharusnya tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dan mereka sedang mengamati di rumah. Anak-anak kita melihat papanya, anak-anak melihat mamanya. Saya berdoa supaya atmosfer kerajaan sorga terjadi di rumah tangga setiap kita masing-masing. Sehingga anak-anak kita, apalagi mereka nggak bisa ke sekolah, mereka harus belajar banyak di rumah. Dan mereka sering melihat kita. Dan biarlah mereka melihat satu figur yang dapat diandalkan. Contoh yang luar biasa. Karena kita orang tua takut akan Tuhan. Kita dekat dengan kebenaran. Dan kita melatih mereka kebenaran. Sehingga mereka terus dilatih dalam keserupaan dengan Kristus berulang-ulang. Sehingga jadi kebiasaan. Lalu menjadi budaya, sehingga mereka melakukannya. Mereka nggak perlu pakai berpikir, karena mereka tahu bahwa itu jalan kehidupan yang menjamin masa depan mereka. Dalam 1 Korintus 4 ayat 16 berkata, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Saudaraku dikasihi Tuhan, Paulus menekankan bagaimana teladan itu penting. Nah, kita minta anugerah kepada Tuhan supaya setiap orang tua, khususnya bapak, Anda menjadi teladan yang kuat bagi istrimu, bagi anak-anakmu. Kata bapak, sebetulnya apa sih bapak? Bapak adalah seorang pribadi yang paling berpengaruh atas visi dan nilai dalam hati dan pikiran seseorang, yang dibentuk berdasarkan sebuah hubungan sehingga rancangan Tuhan atas anak-anak atau generasi dapat digenapi. Jadi betapa pentingnya harus ada terbangun hubungan yang baik. Sebab itu saya percaya salah satu ayat yang bisa menjadi jawaban bagaimana COVID-19 ini di seluruh bumi ini bisa terselesaikan dengan baik adalah Malaikat 4 ayat 5 dan 6. Sebab Alkitab berkata pada akhir zaman Tuhan akan membangkitkan, pada hari terakhir Tuhan bangkitkan pelayanan Elia. Kenapa Elia?
Kata Elia adalah Jehovah is my father. Tuhan itu Bapakku. Supaya apa? Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Dan hati anak-anak akan berbalik kepada bapak-bapaknya. Alkitab berkata, kalau tidak aku akan pukul bumi sehingga musnah. Terjemahan Inggris berkatakan, Tuhan akan pukul bumi dengan kutuk. Kita lihat COVID-19 melanda secara global di seluruh dunia. Saya berdoa ayat firman Tuhan itu digenapi. Bapak-bapak kembali kepada anak-anak. Anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Ketika hubungan ini dipulihkan, saudaraku, saya percaya apa yang terjadi, kutuk atas bumi ini akan dihentikan. Dan kita akan melihat justru pengetahuan akan kemuliaan Tuhan yang seperti air laut menutupi dasar samudra itu akan dikerjakan Tuhan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, bangsa yang kita cintai ini. Bapak dalam bahasa Ibrani adalah Abba, Father, Abba, artinya source, sumber. Wow, luar biasa. Lalu kemudian dia memberikan identitas, tujuan, visi, berkat, bahkan warisan. Jangan berpikir soal uang ya, harta, soal warisan. Warisan di sini yang saya maksud adalah legacy. Apa itu legacy? Legacy itu bukan warisan harta biasa, tapi warisan rohani yang bersifat kekal, yang dapat dipindah tangankan dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya. Ini yang perlu diajarkan, yang diwariskan. Kalau warisan yang lain harta, anak-anak bisa berkelahi, bisa rebutan dan sebagainya. Tapi kalau kita berikan legacy, warisan, yaitu warisan rohani, bagaimana hidup takut akan Tuhan, kasih tanpa syarat, keteladanan, maka saya percaya anak-anak kita akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon, bertunas seperti pohon korma menghasilkan buah yang manis. Anak-anak kita akan melesat seperti anak panah di tangan para pahlawan, dan mereka akan tepat sasaran. Dan tidak ada yang menyimpang ke kanan ke kiri sampai pada destiny yang Tuhan tetapkan. Jadi kalau Bapak source sumber, maka anak adalah sesuatu yang mengalir keluar dari sumber. Perhatikan ini, Bapak source sumber, anak-anak dengar, orang muda perhatikan anak-anak sekalian. Anda adalah sesuatu yang mengalir keluar, yang dihasilkan dari sumber ini. Dan inilah yang disebut dengan resources, sumber-sumber daya. Luar biasa, tapi harus terhubung. Ketika terhubung dengan baik Bapak anak ini, maka anak-anak akan menjadi sumber daya yang powerful, yang luar biasa, yang dahsyat. Tapi harus terjaga terus hubungannya. Dan kita lihat kalau ini dipulihkan, dampaknya adalah kutuk atas bumi ini akan dihentikan. Selanjutnya kita lihat kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga sekarang, prinsip-prinsip pemberdayaan. Pemberdayaannya efektif sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Harus berdasarkan, berpatokan kepada firman. Sebab itu saya mau berkata kepada Bapak Ibu orang tua di rumah. Mari, mau gak mau, Anda harus sering membaca, merenungkan firman. Mau gak mau, Anda harus menambah pengetahuan. The more you know the word of God, semakin tahu firman Tuhan, semakin tahu pula mengajar anak-anak. Semakin kita nggak tahu kebenaran firman Tuhan, semakin kita nggak bisa mengajar anak-anak kita. Sebab itu ini kesempatan kita untuk bangkitkan satu latihan ibadah orang tua pun. Melatih terus dirinya untuk mencintai firman Tuhan, untuk selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Berulang-ulang dikerjakan, jadi kebiasaan dan kemudian jadi budaya. Sehingga akhirnya kita cinta firman Tuhan dan menjadi gaya hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan bekerja dalam hidup setiap kita. Perhatikan pesan Tuhan kepada orang Israel waktu mereka di padang gurun. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 dan seterusnya. Bagaimana 10 perintah Allah diturunkan. Ingat baik-baik. Pada waktu itu Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan menyembah patung. Lalu Tuhan ingatkan bagaimana mereka harus menghormati Tuhan. Menjaga kekudusan hari Sabat. Ya, itu ayat-ayat untuk Tuhan. Respect, hormat, takut sama Tuhan. Tapi sesudah itu perintah berikutnya apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang aku berikan kepadamu. Perhatikan baik-baik. Begitu selesai dengan urusan penghormatan kepada Tuhan,
Tuhan tempatkan berikutnya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Orang muda, generasi, saya sedang berkata kepadamu, menaruh respect, hormat kepada orang tua itu penting sekali. Itu bukan cuma untuk perjanjian lama. Di dalam Alkitab juga diajarkan perjanjian baru, kitab Efesus pasal ke-6, bagaimana kita harus menghormati orang tua kita. Supaya kita umur panjang dan bahagia di bumi ini. Semua jaminan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ada rasa hormat. Nah, kalau hormat kepada orang tua ini dikerjakan, maka dalam 10 perintah Allah ayat yang selanjutnya dikatakan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini sesamamu. Itu terjadi setelah 2 hal utama di atas. Dengan kata lain, kalau kita menaruh respek kepada Tuhan dan orang tua kita, maka dijamin oleh Alkitab, ketika kamu lakukan dengan benar, sesuai dengan kebenaran, kamu tidak akan membunuh, kamu tidak akan mencuri, kamu tidak akan berdusta, kamu tidak akan berzina, kamu tidak akan mengingini milik sesamamu. Dan dimulai dari mana? Harus ada respect, penghormatan kepada Tuhan yang pertama, lalu kepada orang tua kita. Saya berkata kepada setiap orang tua sebelum saya akhiri pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini, mari seperti Ulangan 11 ayat 18 sampai 21, bagaimana pentingnya diajarkan kebenaran. Dan Alkitab mengatakan bahkan ketika ayat 19, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Wow, obrolannya itu jangan cuma tentang film, bukan cuma tentang cerita-cerita tokoh-tokoh hebat dalam dunia perfilman Hollywood. Bahas dengan anak-anakmu, ngobrollah tentang bagaimana Daud mengalahkan Goliat, bagaimana Daniel yang tidak menyangkali imannya, bagaimana Musa memimpin bangsa Israel, bagaimana tokoh-tokoh dalam Alkitab itu harus dibicarakan. Apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, di semua situasi, mari kita bangun satu atmosfer dalam keluarga kita masing-masing, atmosfer cinta akan firman Tuhan. Dan ini diulang-ulang terus menerus menjadi kebiasaan, diulang menjadi budaya, sehingga bangkit generasi anak-anak kita, orang-orang yang sudah terbiasa taat kepada firman, dan mereka bisa berkata begini, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat, oleh anugerahnya saya semuanya bisa melakukannya. Dan jaminan saudaraku, Alkitab menjelaskan barang siapa merenungkan, memperkatakan, melakukan firman, Tuhan menjamin akan dibuat berhasil perjalanannya, akan dibuat bertindak hati-hati, dan bahkan dijadikan oleh Tuhan menjadi beruntung. Saya berdoa generasi kita akan bangkit dari generasi yang jauh lebih baik dari setiap kita. Dan itu dimulai dari setiap kita orang tua mempersiapkan mereka dan membawa mereka sejak sedini mungkin kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa bersama-sama, dan saya ajak seluruh keluarga berkumpul sekarang, berdekatan satu dengan yang lain. Saya minta para suami, ya, lakukan peran Anda untuk mulai memberkati istrimu, memberkati anak-anakmu. Gandeng tangan semuanya. Dan saya ajak untuk nanti suami-suami menumpangi tangan satu persatu kepada istri dan kepada anak-anaknya pula. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba berhenti berbicara, tapi aku berdoa Roh Kudus berkarya saat ini di setiap rumah-rumah yang ada. Lawat setiap keluarga yang ada Tuhan, pulihkan. Dan aku berdoa Tuhan, hati Bapa kembali kepada anak-anak. Hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Pemulihan terjadi saat ini. Dan sementara saya berdoa sekarang, tolong para suami, letakkan tanganmu di kepala istrimu. Satu persatu berkati istrimu. Lalu berkati anak-anakmu satu demi satu mereka. Berkati mereka. Dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa. Urapanmu turun mengalir kepada suami. Mengalir ke istri, ke anak-anak. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu atas setiap mereka saudara. Ya Tuhan. Datang saat ini. Dan lawat mereka. Pulihkan setiap mereka. Dan aku berdoa atmosfer kerajaan sorga dinyatakan secara nyata di setiap keluarga. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, kami siapkan hati untuk bersama-sama perjamuan kudus di hadapan-Mu yang kudus ya Tuhan. Naikkan satu lagu. Saudara bisa siapkan di rumah masing-masing, ambil roti dan anggur yang ada. Kalau tidak ada roti, Anda bisa ambil roti apapun. Dan juga minuman, karena kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Nyanyikan lagi, all my life, all my life you have been faithful. Sama-sama angkat roti saudara di hadapan Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, yes Lord, I will sing of the goodness of God. Mari angkat roti ini tentang karena saudara, sebab pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat, warga kerajaan, bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita sungguh-sungguh dengan tubuh Yesus Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan yang di dalam berisi anggur. Kalau ada yang sakit saudaraku, percayalah, bilur-bilur Yesus berkuasa. Bilur Yesus berkuasa. Saya teringat ketika saya di rumah sakit, hampir tiap hari saya ambil perjamuan, saya minum, saya bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kalau hari ini saya bisa berdiri di hadapan saudara, semua karena anugerah Tuhan. Mari angkat ini. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari itu pula dia mengambil cawannya, di dalamnya berisi anggur. Lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang di dalamnya berisi anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Naikkan lagu tadi refrennya dan sama-sama kita angkat tangan untuk kita terima berkat Tuhan pada saat ini. All my life you have been faithful. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Hey. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, your goodness running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. My life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me.
sekarang angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan turun ke atasmu. Terimalah sekarang. Saya memberkati saudara dengan sebuah lagu, khasiatnya sama. Terima itu saudara, berkat Tuhan melimpah atasmu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, beri kasih karunia, hadapkan wajahnya dan beri damai sejahtera. Berkati. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Kita akan segera akhiri ibadah ini. Saya percaya saudara semua diberkati dengan firman Tuhan, dengan semua yang diajarkan oleh Pak Roni Daud Simeon. Terima kasih Pak Roni Daud Simeon buat firman Tuhan disampaikan yang begitu menguatkan dan membuat kami semakin mengerti bagaimana melakukan empower sebagai seorang bapak, seorang ayah, seorang kepala keluarga, seorang pemimpin di dalam mendidik generasi dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang penuh tanggung jawab dan masa depan yang dipersiapkan dengan luar biasa. Terima kasih Pak Roni, terima kasih. Tuhan berkati pelayanan Bapak dan anak istri semua diberkati ya. Tuhan, sebentar kami mau menabur, memberikan yang terbaik. Biarlah di masa yang sulit ini, COVID-19 yang tidak habis-habisnya, kami percaya penyertaan Tuhan tetap luar biasa buat saudara dan saya. Ya, hari ini kita akan menabur ya, persiapkan hati dan apa yang Anda mau persembahkan buat Tuhan ya. Habis ini saudara jangan langsung tutup laptopnya karena ada rangkaian ucapan selamat happy anniversary ke-10 buat GB Rock Fluid. Semakin banyak video-video yang dikirim oleh hamba-hamba Tuhan sehingga saudara hari ini bisa melihat rangkaian video yang lebih lengkap ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang disampaikan. Sebentar kami mau menabur, memberikan yang terbaik buat pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan tempat ini. Berkati kehidupan kami, berkati bisnis, berkati keuangan kami Tuhan. Kami mau menabur dengan penuh sukacita. Apa yang kami lakukan kami percaya menyenangkan hati-Mu. Bapa, terima kasih. Kami mau menabur dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom kepada Pak Abun dan seluruh jemaat daripada Satelit Rock Fluid. Selamat hari ulang tahun yang ke-10 ya. Dan saya tahu semestinya 28 Juni dan itu hari ulang tahun saya. Karena itu Pak Roni tahu bagaimana menyenangkan saya itu. Saya selalu mendirikan beberapa gereja cabang kita pas tanggal 28 Juni. Dan minggu yang lalu maka kita meresmikan GBI Rock Bogor, saudaraku, melalui banyak sekali tantangan. Karena itu saya ucapkan selamat hari ulang tahun. Kami berdua mengalami yaitu terobosan dalam hubungan kami setelah 10 tahun, betul enggak saya? Kita bukan lagi cekcok tapi cocok. Karena itu saya mintakan pada Tuhan harmoni buat kalian. Ingat, saya ajarkan apa? Saya ajarkan harmoni, baru victorious, baru glorious. Dan demikian juga itulah doa saya sebagai orang tua. Ada harmoni, ada kerukunan di antara kalian sehingga hidup berkemenangan dan membawa kemuliaan buat nama Tuhan. God bless you. Mungkin dari Ibu sampaikan sesuatu. Congratulations to Rock Fluid. Saya percaya jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, kian bertambah terang sampai rembang matahari. Kami percaya, terus maju, tetap semangat, Tuhan berkati. Amin. Amin. Happy birthday Rock Fluid. Selamat ulang tahun yang ke-10 Rock Fluid. Saatnya memprioritaskan kerajaan Allah serta kebenarannya dan menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang semakin nyata sehingga hidup Anda semua berbuah lebat, tinggal tetap dan berpengaruh lebih luas bagi kepentingan kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus. Amin. Congratulations Rock Fluid. Kalian sudah mencapai 1 dekade. Happy 10th Church Anniversary. Congratulations untuk Pastor Safarudin Hadimaja yang biasa saya sebut Koabun bersama semua tim pelayanan di Rock Fluid. Saya yakin percaya kalian sudah diberkati semuanya. Baik saudara memberkati umat Tuhan yang di sana, juga kalian diberkati. Nah, saya yakin percaya satu hal, ya, bahwa di tahun-tahun depan ini kalian akan lebih lagi melihat mujizat dan tanda-tanda ajaib daripada Tuhan. Terutama karakter yang dewasa dari setiap individu yang setia melayani di dalam keluarga Rock Fluid. Saudara, 10 tahun bukanlah satu waktu yang singkat. Bicara saja sudah beda, 1 dekade. Tetapi juga bukan merupakan satu waktu yang cukup panjang. Tetapi setidaknya 10 tahun merupakan is a great journey. Berjalan bersama-sama, melayani bersama-sama, mendirikan kerajaan Allah bersama-sama di Fluid, di Jakarta, maupun di bumi Indonesia. Itu merupakan satu effort yang Tuhan memberkati sendiri. Kerjakanlah. Tuhan katakan bahwa bangunlah kerajaan. Saya yakin percaya Tuhan menggunakan setiap individu yang di sana untuk bahu-membahu membangun kerajaan Allah. Nah, bicara tentang perjalanan. Bicara tentang perjalanan, saya yakin percaya banyak orang yang berdebat mengenai perjalanan. Manakah yang lebih penting katanya? Journey atau destination? Perjalanan atau destinasi? Saudara, menurut saya dua-duanya penting. Ya penting journey-nya, menikmati journey-nya, juga penting juga kita sampai ke destinasi. Tapi ada yang terlebih penting lagi. Yang terlebih penting adalah begini, siapa yang bersama dengan Anda? Ya, siapa yang bersama dengan Anda dalam perjalanan ini? Saya yakin percaya bahwa kalau kalian bisa eksis 10 tahun, itu karena kasih karunia Allah semata. Berapa ribu gereja yang ada di Jakarta? Saya yakin percaya kalian salah satu yang dipilih oleh Tuhan untuk benar-benar mendirikan kerajaan Allah di bumi pertiwi Indonesia. Lakukan dengan setia. Saya yakin percaya bahwa ada hari-hari esok yang Tuhan akan berikan kepada setiap daripada Anda, yang membuat Anda terbingung-bingung melihat, wow, Tuhan bisa gunakan kita semuanya sebagai keluarga dari Rock Fluid. Nah, dalam perjalanan yang jauh itu, saudara,
Misalnya saudara mau drive dari Jakarta menuju mana, Surabaya kayak, ya menuju ke kota lain, itu perjalanan jauh. Dalam perjalanan jauh itu, ya pertama kita perlunya ya berhenti untuk mengisi bensin. Kemudian isi perut. Kemudian juga berhenti sejenak untuk menghilangkan kepenatan, ngantuk kah, ya, dan lain sebagainya. Dan ini yang cukup penting juga, berhenti untuk ke toilet. Berhenti untuk ke toilet. Nah, di dalam perjalanan Anda menuju ke dekade yang kedua, saya yakin percaya satu hal, bahwa Anda dilarang untuk melihat ke belakang. Anda dilarang untuk melihat siapa yang tidak bersama dengan Anda hari ini. Tetapi fokuskan kepada siapa yang ada bersama dengan Anda. So, firman Tuhan katakan begini, Yesus katakan begini, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Kalau benar-benar waktunya Tuhan, bahwa orang-orang itu bersama dengan Anda, membangun kerajaan Allah, di Pluit maupun di Jakarta maupun di bumi Indonesia, saya yakin percaya mereka akan stick bersama dengan saudara. Mereka akan tetap bersama dengan Anda. Jikalau mereka tidak tetap bersama dengan Anda, pindah gereja dan lain sebagainya, bukan salah mereka, bukan juga salah Anda. Tetapi yang jelas adalah destinasi mereka bersama dengan Anda sudah selesai. Tetapi fokuskan kepada mereka-mereka yang masih bersama-sama dengan Anda. Dan saya yakin percaya semangat Anda akan makin membara untuk mendatangkan kebaikan kerajaan Allah bagi orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Oleh karena itu, saya sudah mau congratulations untuk dekade yang kedua. Saya mau ucapkan kepada saudara host untuk Rock Pluit yang hari ini merayakan ulang tahun yang ke-10. Saya yakin percaya satu hal, you must celebrate today. Sebab tidak banyak orang celebrate. Hanya orang kepingin ya nafsunya sendiri untuk melihat yang banyak. Sudahlah. Saya yakin percaya satu hal. Siapa yang bersama dengan Anda hari ini? Baiklah kita semua celebrate together. Kampe. Cheers. Tuhan memberkati Anda. Sampai kepada celebration dekade yang kedua. Haleluya. Saya Pendeta Daniel Januar Tanujaya dari GBI Rock Surabaya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 GBI Rock Pluit, dan saya percaya makin dewasa, makin berhikmat, makin bijaksana, dan dipakai Tuhan lebih hebat lagi, lebih berpengaruh, lebih berdampak, dan biar di dalam dan lewat Rock Pluit nama Tuhan dipermuliakan, jiwa-jiwa dijangkau, kerajaan surga diperluas. Tuhan Yesus memberkati. Congratulations. Shalom, shalom. Shalom. Shalom Rock Pluit. Kami masih dalam rangka stay at home di rumah saja walaupun udah new normal ya. Mengucapkan dirgahayu selamat ulang tahun yang ke-10 buat Rock Pluit. Kami sudah mengikuti kiprahnya, kebaikan hati kalian, generosity dalam situasi yang tidak gampang, mereka tetap jadi berkat. Bahkan kalian pakai apa itu seragam-seragam tetap membagi berkat buat rumah sakit luar biasa sekali. Ya. Selamat ulang tahun Rock Pluit Jakarta. Kami berdoa khususnya supaya semakin bertumbuh secara sehat, menjadi gereja dengan pengajaran yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan, dan terus mempermuliakan nama Tuhan. Jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus beserta kalian. Maju terus. God bless you. God bless you. Haleluya, shalom. Senang sekali hari ini saya bisa turut bersuka cita bersama Anda sekalian, seluruh jemaat Rock Pluit. Buat Pak Abun dan seluruh jemaat Rock Pluit Jakarta, saya mengucapkan Happy 10th Anniversary. Selamat ulang tahun yang ke-10 untuk seluruh jemaat Rock Pluit Jakarta.
Amin. Alkitab berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Angka 10 adalah angka kesempurnaan. Saya percaya tahun ini seluruh jemaat Rock Fluid Jakarta, Anda akan bertumbuh, berkarya, berkembang, menjadi sempurna seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Chris Mesak dari Rock Southern California mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 untuk Anda sekalian. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Amsal 9 ayat 9, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Tugas daripada gereja adalah terus memperlengkapi orang-orang kudus dengan nasihat, dengan tuntunan-tuntunan kebenaran daripada firman Tuhan. Dari Atlanta, Georgia, saya ucapkan happy anniversary yang ke-10 buat Rock Fluid, kepada Gembala Sidang, Pastor Jafarudin, beserta seluruh jemaat. Tetap semangat, lakukan tugas pelayanan, biarlah kemuliaan Tuhan semakin besar, dan kemuliaan Tuhan akan memberkati segenap daripada jemaat Rock Fluid. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya Bobby Wibowo, English Ministry Pastor dari Sarangnanum Community Church. Saya ingin mengucapkan Happy 10th Anniversary untuk GBI Rock Fluid. Kiranya di masa-masa yang tidak mudah ini, Tuhan terus memberikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita bagi setiap dari kita. Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita percaya dengan iman kita akan melangkah ke tahun-tahun ke depan, dan kiranya Tuhan memakai GBI Rock Fluid untuk menjadi garam dan terang selalu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian sangat diberkati memiliki hamba Tuhan, gembala sidang seperti Senior Pastor Pak Abun, seorang hamba Tuhan yang murah hati, bijaksana, dan selalu ready untuk membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan. Saya sungguh mengucap syukur karena Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dan saya meskipun jauh di mata, kita semuanya dekat di hati. Again, congratulations, maju terus GBI Rock Fluid. Tuhan Yesus memberkati selalu. Bye-bye. Jakarta. We are the salt, we are the light. Shalom warga kerajaan. Kami senang dan ikut bangga melihat karya Tuhan atas GBI Rock Fluid hingga saat ini. Dan kami sekeluarga pun bahagia karena selalu menjadi bagian kecil di dalamnya. Meskipun jauh di mata tapi dekat di hati. Selamat ulang tahun GBI Rock Fluid yang ke-10. Kami percaya Tuhan pasti akan memampukan gereja ini untuk meneruskan visi dan misi Tuhan untuk jadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Kami sayang kalian dan semangat 1%. Kami dari Satelit Rock Pantai Indah Kapuk mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 buat Satelit Rock Fluid. Tuhan yang terus menambahkan bilangan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tuhan yang terus mempercayakan tanggung jawab demi tanggung jawab yang jauh lebih besar. Biar jemaat terus bertumbuh, berakar kuat, dan semakin berbuah-buah bagi Kristus. Roh Kudus terus lakukan terobosan-terobosan yang baru. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Shalom, kami dari Rock Kulawaci mengucapkan Happy Anniversary Rock Fluid yang ke-10. Kiranya Tuhan memberkati dengan terus memberikan kasih karunia sehingga menjadi berkat di tengah-tengah pandemi saat ini yang sedang berlangsung. Kiranya Rock Fluid terus menjadi berkat, saluran berkat
menjadi garam dan terang bagi orang di sekitarnya. Jemaat-jemaat Tuhan terus maju di dalam Tuhan, mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang hidup tidak seperti orang sezamannya, dan mereka menjadi pemberita-pemberita Injil yang luar biasa, sesuai dengan nama daripada Rock, representative of Christ Kingdom. Sekali lagi kami dari Rock Karawaci mengucapkan Happy Anniversary yang ke-10 pada Rock Fluid. Tuhan Shalom kekasih Tuhan yang ada di GBI Rock Fluid. Happy Anniversary yang ke-10 buat kekasih Tuhan yang ada di GBI Rock Fluid. Semua yang melayani maupun yang dilayani tetap semangat, tetap bersyukur, tetap bersukacita. Ayo bertumbuh di dalam Tuhan. Saya percaya kehidupan kekasih Tuhan yang berakar ke bawah, bertumbuh ke atas, dan berbuah lebat dan manis akan menyenangkan Tuhan. Dan saya percaya kekasih Tuhan menjadi saksi dimanapun Anda berada. Saya percaya ketika Anda bergiat melayani bersama Rock Fluid, Anda akan maju dan berkembang. Dan ini doa saya, kerinduan saya, bahwa lewat kehidupan Anda, kesaksian hidup Anda, banyak orang dimenangkan untuk Yesus Kristus dan kemuliaan buat kerajaan Allah. Maju terus Rock Fluid. God bless you. Selamat ulang tahun untuk GBI Rock Fluid yang ke-10. Doa saya dan keluarga kiranya GBI Rock dan seluruh jemaat yang dipimpin oleh Pak Abun dan rekan-rekan kepemimpinan di sana sekalian benar-benar bertumbuh menyatakan kuasa kerajaan Allah, menjadi jemaat yang selalu sehati, menghidupi gaya hidup Kristus, berdampak buat orang banyak, selalu bergembira, tulus hati, walaupun keadaan yang kita hadapi berubah di luar, tidak menentu, tapi kita punya hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi berkat buat sekeliling, dan setiap hari Tuhan akan menambahkan orang-orang yang bisa mengenal Kristus lewat pelayanan GBI Rock Fluid. Tuhan memberkati selalu, maju terus, dan terus menyala-nyala melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, GBI Rock Fluid. Selamat ulang tahun yang ke-10. Saya mewakili GBI Rock Citra Raya mengucapkan selamat ulang tahun kepada kalian semua, dan biarlah sungguh-sungguh segala tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan saat ini kepada kalian akan menjadi sebuah berkat yang luar biasa bagi banyak orang, bagi Jakarta, bagi jiwa-jiwa yang kalian layani. Sekali lagi selamat, maju terus dalam Tuhan, next level terjadi. Amin. Selamat ulang tahun buat GBI Rock Fluid yang ke-10. Tuhan memakai GBI Rock untuk jadi berkat, tidak hanya untuk daerah Fluid dan sekitarnya, tetapi juga untuk bangsa-bangsa. Maju terus untuk Pak Gem dan Ibu Gem dan semua rekan-rekan sepelayanan, biarlah dipakai oleh kerajaan Allah untuk menyiarkan dan memasyurkan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Saya mengucapkan selamat Happy Anniversary kepada GBI Rock Fluid, dan semakin dewasa di dalam Tuhan oleh anugerahnya. Anda bersyukur dipimpin oleh seorang hamba Tuhan, gembala yang rendah hati, murah hati, Bapak Abun dan keluarga. Saya bersyukur bisa mengenal mereka, dan saya percaya pengembalaan di GBI Rock Fluid akan semakin dibawa Tuhan luar biasa, dan Rock Fluid akan segera menuai jiwa-jiwa yang lebih lagi di tahun-tahun yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap kuat dan tetap bersinar dan tetap berbuah bagi kerajaan Allah. Shalom. Shalom, dari Nusa Dua Bali, saya ingin mengucapkan Happy 10th Anniversary for GBI Rock Fluid. Perjalanan yang tidak mudah 10 tahun hingga saat ini, saya percaya itu karena kasih karunia Tuhan. Dan saya bisa melihat bahwa banyak kemajuan yang saya lihat di dalam pelayanan, terutama melayani jemaat yang dilakukan oleh GBI Rock Fluid. Dan saya berikan selamat kepada khususnya pada Pastor BP Zabarudin Adimaja. Ko Abun, you are rock. God bless GBI Rock Fluid.
Haleluya, haleluya, haleluya. Sebuah sukacita besar saya bisa bersama-sama dengan saudara. Saya, Pendeta Novik Firman, dan seluruh GBI Rock Bellagio mengucapkan happy anniversary yang ke-10 buat Rock Fluid. Dan saya percaya bahwa pemakaian Tuhan untuk Rock Fluid akan semakin hebat, akan semakin luar biasa. Tetap menjaga kesatuan hati dan tetap semakin berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Jangkau jiwa sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan. Sekali lagi, selamat untuk GBI Rock Fluid. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, kami dari GBI Rock Belesa, Kegisi Jakarta mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 kepada GBI Rock Fluid. Doa kami dimulai dari gembala, para pekerja dan jemaat, turunlah pengurapan yang lebih lagi atas setiap yang bergabung di GBI Rock Fluid. Satu ayat firman Tuhan akan kami berikan dari GBI Rock Belesa dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-4. Firman Allah berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. GBI Rock Fluid. Tahun ini doa kami akan banyak hal yang tidak pernah terpikirkan terjadi di GBI Rock Fluid. Keunikan-keunikan dari pemimpin yang unik ini diturunkan kepada para pekerja yang juga akan jadi unik. Kemudian turun kepada semua jemaat yang unik ini. Kami percaya pengurapan baru ada atas GBI Rock Fluid. Shalom, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun GBI Rock Fluid. Haleluya. Kami dari GBI Radiance mengucapkan selamat ulang tahun buat GBI Rock Fluid. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya sebagai Gembala GBI Pantai Mutiara mewakili segenap jemaat GBI Pantai Mutiara mengucapkan happy anniversary yang ke-10 kepada GBI Rock Fluid. Kami percaya bahwa di akhir zaman ini Tuhan akan pakai gerejanya semakin luar biasa. Kami berdoa kiranya seluruh gereja Tuhan bersatu dan bersama-sama menuai dan menjadi berkat bagi kota ini. Demikian juga untuk GBI Rock Fluid. Kami berdoa hari lepas hari makin banyak orang yang dimuridkan. Dan mereka boleh lebih lagi menjadi terang dan garam dunia di akhir zaman ini. Karena kami ucapkan sekali lagi happy anniversary yang ke-10. Tuhan buat segala sesuatu yang dahsyat atas gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Shalom. Saya Sandy Sujak. Saya Doni Franky Topuno. Kami mengucapkan happy anniversary yang ke-10. Untuk GBI Rock Fluid Jakarta yang luar biasa. Kami percaya apa yang sudah Tuhan percayakan akan Tuhan tambah lebih dahsyat lagi untuk GBI Rock Fluid Jakarta menjadi berkat bagi Indonesia dan bangsa-bangsa. Amin. Maju terus Pak Abun dan tim semuanya. Kita percaya kita semua akan dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye. Shalom. Selamat siang, saya mengucap syukur karena kami percaya. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada GBI Rock yang ke-10. Terima kasih Pak Gembala, Pak Jafarudin, Abun saya biasa panggil. Saya percaya Tuhan selalu memakai Bapak untuk mengembalakan jemaatnya. Dan saya percaya GBI Rock akan maju terus. Tuhan Yesus memberkati.